Shalom saudara, hari ini saya mau ajak kita untuk bersama merenungkan kata-kata ini. Tuhan yang pegang kendali. Coba kita baca bersama Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sebagian besar dari kita pasti sudah sangat tahu kisah Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, tanah perbudakan, dengan cara yang menakjubkan, yaitu melalui 10 tulah. Pertama, air menjadi darah, menewaskan ikan-ikan dan semua kehidupan air. Kedua, katak. Ketiga, tulah nyamuk. Keempat, tulah lalat pikat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Keenam, tulah bara yang tidak dapat disembuhkan. Ketujuh, bencana hujan es bercampur api. Kedelapan, hama belalang. Kesembilan, kejadian alam yang aneh, yakni gelap gulita. Dan terakhir, kematian anak sulung dari semua keluarga Mesir. Semua tulah itu terjadi dengan mengerikan dan menakutkan. Jika terjadi di zaman ini, tentunya ketakutan dan kegentaran melanda seluruh negeri. Mungkin juga presiden kita akan kewalahan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi yang konyol adalah Firaun terus-menerus mengeraskan hatinya sehingga tulah-tulah tersebut sepertinya tidak membuat dirinya ketakutan dan melepaskan bangsa Israel dari jerat perbudakannya. Ia sangat keras kepala hingga pegawai-pegawai istana berusaha mengingatkan dia agar lebih baik menyerah dan membiarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Itu pun tidak merubah keputusannya. Malahan ia tetap mengeraskan hatinya. Sesekali dia seakan-akan menyerah dan mau melepaskan bangsa Israel. Namun setelah usai tulah-tulah itu, dia tetap mengeraskan hatinya dan membatalkan apa yang sudah dia janjikan. Justru kita dibuat heran oleh rencana Tuhan. Menurut catatan Keluaran, pelaku dibalik kekerasan hati Firaun ini sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Benar, pribadi yang sama yang membuat tulah-tulah itu terjadi. Heran bukan? Kenapa Tuhan tidak membuat saja hati Firaun melunak, membiarkan bangsa Israel merdeka dan keluar menuju tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya? Konsepnya Tuhan tidak sereceh itu ya saudara. Izinkan saya menjelaskan beberapa kebenaran ini. Pertama, keluar dari tanah perbudakan bukan satu-satunya tujuan Tuhan. Ia mau mendidik bangsa Israel belajar dari kesengsaraan untuk menghargai anugerah kelepasan dan keselamatan. Selain itu, Tuhan mau menghajar Mesir dan mendeklarasikan bahwa Tuhanlah penguasa semesta yang sebenarnya. Kedua, tulah itu menyatakan kekuasaan dan kedahsyatan kuasanya. Tampaknya Tuhan di sini agak narsis ya saudara. Tetapi itu tidak membatalkan fakta bahwa memang Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segalanya. Dan kita patut untuk takut dan tunduk pada Dia. Ketiga, bagaimanapun caranya, Tuhan sudah tahu bahwa akhirnya Dialah yang akan menang. Tuhan yang merancangkan skenario dan bagaimana akhir dari pertaruhan ini. Dia melampaui ruang dan waktu sehingga Dia maha mengetahui segala yang akan terjadi. Bahkan akhir dunia ini pun, eskatologi, Ia sudah tahu, yakni puncak kemenangan. Kemenangan akhir ada pada Tuhan. Nah, 3 poin di atas tadi saya sebutkan itu bermuara pada satu fakta bahwa Tuhan pegang kendali atas segala hal. Nah, sekarang mari kita lihat apa kaitannya dengan Injil kabar baik, Gospel Connection. Setiap tulah yang terjadi di Mesir adalah gambaran pada hal yang jauh lebih mengerikan ketika kita mengambil posisi melawan Tuhan seperti Firaun. Tulah-tulah itu menjelaskan bahwa konsekuensi dari dosa dan perlawanan terhadap Tuhan itu sangat fatal akibatnya, yaitu kematian dan maut. Tetapi anugerah kasih Tuhan atas Israel telah menyelamatkan mereka dari maut ketika mereka mengoleskan darah anak domba yang tak bercacat di atas ambang pintu rumah. Lalu mereka makan roti Paskah bersama keluarga. Sang maut tidak menyentuh mereka. Sebuah penggambaran yang sangat jelas ya Bapak Ibu, pada apa yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah Kristus sang domba Paskah itu telah menyelamatkan kita sehingga kita takkan disentuh oleh maut. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dilanjutkan dengan ayat 57, "Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Itu sebabnya saudara, karena Injil, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu dan berkuasa penuh atas segala hal. Karena Injil,
kita percaya bahwa kemenangan ada pada pihak Kristus yang juga telah memenangkan kita dari kutuk dosa dan dari kuasa maut. Karena Injil, kita digerakkan untuk mengambil bagian dalam kemenangan Kristus, sehingga kemenangannya akan menjadi kemenangan kita. Mungkin kita sedang dalam pergumulan yang berat atau tantangan yang menghambat kehidupan kita. Kita sedang dalam posisi terpuruk dalam kehidupan, dan saudara mendengar berita Injil ini. Ingatlah bahwa saudara tidak sendirian. Ada Kristus yang memimpin. Jika saudara mau bergabung, mau ikut bergabung dalam persekutuan dengan Dia, kita tidak selama-lamanya akan menderita dan terpuruk, sebab karena Kristus suatu saat kita pasti akan menang. Saya tutup dengan ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada kemenangan dan kemuliaan Kristus yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar hari ini, Engkau yang pegang kendali dan kemenangan ada dalam pihak-Mu Tuhan. Kami memberi diri hidup kami Tuhan, untuk kami bisa berpartisipasi dalam kemenangan Kristus. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa pada akhirnya kami pun akan menang, sama seperti Kristus sudah memenangkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas berita Injil ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.